Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Saudaraku sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di seputar berita di peristiwa yang terjadi di Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Ya, ini adalah pembunuhan serta mutilasi yang dilakukan oleh seorang suami berinisial T terhadap istrinya di Dusun Sendang Jaya. Saudaraku sebangsa setanah air, terkait perkembangan hal itu, pada minggu kemarin itu informasi terkait pelakunya yang berada di penjara katanya belum bisa dimintai keterangan. Belum bisa dimintai keterangan artinya belum stabil secara kejiwaan maupun emosional. Bahkan juga informasinya di dalam sel atau tahanan itu masih mengamuk selama 3 hari di tahanan tersebut. Artinya penyidikan itu dihentikan selama 3 hari dan dilanjutkan hari Senin, karena katanya informasi yang beredar bahwasanya ahli psikolog yang akan memeriksa kejiwaan itu akan datang di hari Senin. Coba kita perhatikan di perkembangan di hari Senin ini pada tanggal 6 Mei 2024. Berita datang terkait tragedi Rancah, yakni pembunuhan dan mutilasi di Ciamis. Ada perkembangan, yakni dilansir oleh kompas.com pada 6 Mei 2024, penyidik Satreskrim Polres Ciamis sudah memintai keterangan dari 7 saksi. Berarti ini 7 saksi ya lumayan banyak lah ya, tidak terlalu sedikit nih 7 saksi. Mungkin juga ada Pak RT di situ dan juga warga yang sempat memvideo itu ketika di depan pos itu ya. 7 saksi terkait pembunuhan dan mutilasi di Desa Sindang Jaya, Sindang Jaya, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Saksi yang dimintai keterangan diantaranya anak kedua korban. Jadi ketika viralnya video mutilasi itu dan sesudahnya, bahkan sampai ketika si Pak yang berinisial T itu di sel, itu kita belum tahu suara dari anaknya ya. Kita hanya mengetahui ada berita yang berseriwelan di situ, anaknya yang nomor 2 itu shock. Artinya anaknya yang SMA itu shock. Di antaranya anak kedua korban dan pelaku. Nah, artinya di sini si pelaku yang berinisial T ini secara kejiwaan dan emosionalnya sudah stabil dan bisa ditanya. Hingga puskesmas. Nah, seperti halnya di video saya sebelumnya, saya juga menginformasikan bahwasanya sebelum tragedi itu terjadi, 2 hari sebelumnya ada pihak puskesmas yang ke situ. Ya, terkait perkembangan kejiwaan Pak yang berinisial T itu, katanya sering ngamuk, sering dan lain sebagainya. Nah, ini makanya pihak puskesmas didatangkan. Jadi 3 hari sebelum tragedi itu kan berarti hari Rabu Kamis, itu sekitar hari Rabu Kamis itu pihak puskesmas sebenarnya sudah tahu seharusnya apa yang menjadi kondisi kejiwaan si bapak yang berinisial T itu. Hingga pihak puskesmas dimintai keterangan. Dikatakan oleh AKP Joko Prihatin saat ditemui di ruangnya pada Senin 6 Mei 2024, 7 saksi sudah kita periksa. Memang hasil pemeriksaan saksi mengarah ke pelaku semua, dalam kurung berinisial T, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, berarti secara tersangka memang sudah jelas ya, dari awal sudah memang sejak awal tersangka sudah menunjukkan bahwa dia ini memang pelaku sesungguhnya. Bagaimana tidak menunjukkan orang ketika dia sudah membunuh, kemudian dia
memamerkan kejahatannya ke orang-orang yang dia temui di sekitar rumahnya, bahkan menawarkan daging istrinya kepada tetangga dan orang-orang siapapun yang dia ditemui. Dan juga proses pembunuhan itu terjadi di depan rumah dan di tengah-tengah jalan. Nauzubillahi min dzalik. Ini artinya ini memang jelas dari sisi kejiwaan serta sisi emosional ini sudah tidak waras, orang yang sudah hilang akal sehingga melakukan hal-hal yang tidak terduga. Kalau memang ini pembunuhan direncanakan, ya, jika pembunuhan ini direncanakan, si bapak yang berinisial T secara lazimnya penjahat itu pasti akan mengumpetkan, akan menyimpan, dan bagaimana caranya menghapus jejak pembunuhan itu. Tetapi ini tidak, ini justru malah ditawarkan ke warga. Kemudian ada juga di tengah jalan proses pembunuhannya, kemudian diambil lagi, kemudian dipamerkan ke jalan-jalan, siapapun yang ditemui dia tawarkan. Ini kan sangat di luar nalar, ya. Ini artinya kondisi kejiwaan ini adalah orang masuk dalam kategori ODGJ. Namun pada Senin dia dimintai keterangan. Artinya secara psikis gangguannya itu tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Jadi dia setengah sadar dan setengah tidak sadar melakukan hal itu. Nah, adapun motifnya belum kita ungkap karena belum ada keterangan yang real dari motif apa yang menyebabkan bapak yang berinisial T ini tega memutilasi istrinya. Ada ketika berita itu viral, ketika video itu viral, peristiwa itu viral, motifnya terkuak katanya ya ini adalah judi online, ya, sehingga menghasilkan hutang 150 juta. Tetapi perkembangan yang selanjutnya belum kita temui. Apa motif sebenarnya yang menjadi target, yang menjadi akibat, ya, dia membunuh istrinya sendiri. Tentunya kalau secara analisis, ya, orang awam itu motifnya kalau tidak kekuasaan, yakni adalah kebencian, kemudian ada juga kecemburuan. Nah, ini motif asmara tidak, ya kan? Motif kekuasaan tidak, adanya adalah motif kebencian. Kebencian ini masuk dalam kategori emosional, yang tumbuh dalam jiwa seseorang, melakukan hal-hal yang tidak dipikirkan secara rasional sehingga mengakibatkan suatu tragedi yang memalukan. Jadi pemicunya 3 itu. Nah, emosional ini bisa jadi didorong oleh faktor-faktor lain, entah itu nanti tekanan, entah itu ketakutan dan lain sebagainya. Ini kita kupas sedikit demi sedikit. Kalau ketakutan bisa jadi terkait hutang piutang atau terkait ancaman siapa dan lain sebagainya. Motif mengerucut kepada emosional, mengerucut kepada gejolak daripada manusia. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.